Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arisa Dewi Putri, NIM 24601013. Saya dari Prodi Manajemen A. Baik, dalam video ini saya akan mempresentasikan mata kuliah saya, pengantar ekonomi mikro, yang dimana saya akan bahas materinya yaitu pasar persaingan sempurna. Baik, pertama-tama kami memasuki pengertian pasar persaingan sempurna, yaitu pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar yang dimana terdapat banyak penjual dan pembeli dan barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. Dalam pasar ini tidak ada satupun pelaku yang memiliki kekuasaan untuk menentukan harga. Semua penjual hanya bisa menerima harga yang telah terbentuk di pasar. Harga ditentukan sepenuhnya oleh interaksi antara permintaan dan penawaran. Sedangkan model ini merupakan bentuk pasar yang paling efisiensi menurut teori ekonomi, karena mampu mencerminkan keseimbangan yang ideal antara produksi dan konsumen. Selanjutnya, kami memasuki ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri utama dari pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, jumlah penjual dan pembeli banyak, yang dimana tidak ada pelaku tunggal yang memiliki kekuatan pasar. Yang kedua, produk homogen, yaitu barang yang dijual identik satu sama lain tanpa variasi kualitas atau merek. Yang ketiga, harga ditentukan pasar, yaitu penjual tidak bisa menentukan harga, melainkan harus menerima harga pasar. Yang keempat, informasi sempurna, yaitu semua pelaku memiliki informasi lengkap tentang harga dan produk. Yang kelima, kebebasan keluar masuk pasar, yaitu tidak dapat hambatan hukum, teknologi, atau modal yang melalui menghentikan usaha. Yang terakhir, tidak ada campur tangan pemerintah, yaitu harga murni ditentukan oleh mekanisme pasar tanpa intervensi eksternal. Selanjutnya, adapun kelebihan dan kekurangan pasar persaingan sempurna, yang dimana kelebihan yaitu harga adil dan transparan, yang dimana harga terbentuk dari kekuatan pasar bukan oleh pihak tertentu. Sedangkan efisiensi tinggi, alokasi sumber daya berlangsung optimal karena persaingan ketat. Yang terakhir, konsumen mendapat harga terbaik karena produk homogen dan banyak pilihan. Adapun kekurangan yaitu inovasi rendah, yaitu karena tidak ada referensia produk atau produsen kurang terdorong untuk berinovasi. Keuntungan terbatas karena banyak persaingan marginal, keuntungan cenderung kecil. Yang terakhir, sulit ditemukan di dunia nyata. Hampir tidak ada pasar dan benar-benar memenuhi semua ciri-ciri ini. Adapun contoh pasar persaingan sempurna, itu pasar ini jarang ditemukan dalam kondisi murni, namun beberapa contoh pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna antara lain, yaitu di mana pasar sayur tradisional yang terdapat banyak penjual menjual produk yang sama seperti cabai, tomat, kangkung, dan harga serupa. Selanjutnya, pasar ikan di pelabuhan, yang dimana nelayan menjual ikan hasil tangkap tanpa merek dalam kualitas yang hampir sama. Yang terakhir, komoditas pertanian dan tingkat bertani. Produk seperti padi, jagung, atau kedelai dijual dalam kondisi standar dan seragam. Selanjutnya, adapun kurva dan analisis produksi, yang dimana ada kurva permintaan yang dihadapi produsen terbentuk horizontal, yaitu karena harga pasar bersifat tetap, yaitu kurva MR dan AR, yang dimana sama besar dengan harga. Yang selanjutnya, keputusan produksi optimal terjadi saat MR sama dengan MC, yaitu
Jika MR atau MC, produsen menambah produksi. Jika MR atau MC, produsen mengurangi produksi. Sedangkan laba maksimum tercapai saat selisih antara TR dan TC. Contohnya seperti ilustrasi kurva yang bisa digunakan seperti kurva MR dan MC, kurva TR dan TC. Dan selanjutnya kurva ATC dan AFC. Selanjutnya kami memasuki perilaku produsen dalam jangka pendek, di mana perilaku produsen sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar dan bersifat fluktuatif sebesar faktor utama yang mempengaruhi keputusan produsen dalam jangka pendek, yaitu permintaan pasar, yang dimana produsen akan menyesuaikan output mereka berdasarkan permintaan pasar yang dapat berubah-ubah akibat faktor musiman dan tren konsumen atau perubahan konsumen. Sedangkan biaya produksi, biaya input seperti bahan baku, tenaga kerja, dan energi juga mempengaruhi keputusan produksi. Produsen akan mencari cara untuk meminimalkan biaya sambil tetap memenuhi permintaan. Sedangkan harga barang substitusi dan perlengkapan. Perubahan harga barang substitusi atau barang pengganti dan perlengkapan atau barang pendamping dapat mempengaruhi permintaan produk hingga mempengaruhi keputusan produksi. Dan yang selanjutnya memasuki perilaku produsen dalam jangka panjang, yaitu dalam jangka panjang perilaku produsen lebih kompleks karena melibatkan investasi dalam modal dan pengembangan strategi